Selamat sore Bapak dan teman-teman. Saya atas nama Adam Nesinasi dari kelas reguler sore kelas A. Saya ingin membahas review buku pertama saya, yaitu tentang kritik media sosial dan masyarakat informasi di era krisis kapitalis, karangan Christian Fuchs dan Marisol Sandoval. Pada masyarakat kapitalis menggambarkan masyarakat saat ini lebih kritis informasi atau pengetahuan yang terlalu sering ditangkap oleh kepentingan dominan dalam rangka untuk memajukan kebijakan neoliberal. Media, pekerjaan pengetahuan dan teknologi informasi memainkan peran tentu dalam banyak masyarakat kontemporer, dan karena itu gagasan masyarakat informasi tidak boleh gitu saja ditolak, tetapi dinilai secara kritis. Informasi adalah salah satu dari beberapa dimensi masyarakat kontemporer yang relevan, seperti yang dapat dikatakan bahwa kita hidup dalam kapitalisme informasional. Kapitalisme informasi menandakan sejauh mana ekonomi dan masyarakat global kontemporer berbasis informasi dan media. Kekuatan produktif dan hubungan produksi adalah fenomena yang saling terkait. Mereka bergantung satu sama lain. Kekuatan produksi informasi, tenaga kerja, pengetahuan, teknologi, dan informasi yang pengetahuan teoritis, dan hubungan kelas kapitalis tidak boleh dilihat sebagai kutub yang berlawanan, dan diskusi tentang ada atau tidaknya suatu masyarakat informasi hendaknya kita direduksi ke tingkat kekuatan produktif atau ke tingkat hubungan produksi. Reduksi pertama akan menghasilkan asumsi bahwa kita hidup dalam masyarakat baru, masyarakat informasi. Reduksi kedua akan menghasilkan respon bahwa tidak ada yang berubah dan kita masih hidup dalam masyarakat kapitalis. Hubungan kekuatan produksi informasional seperti non-informasional dimediasi oleh hubungan kelas, yang berarti bahwa pembentukan teknologi informasi sebagai bagian dari instrumen produksi dan pekerjaan pengetahuan yang dicirikan oleh komposisi tenaga kerja, di mana ciri manual sebagai ciri-ciri produksi ekonomi adalah strategi untuk menjauhkan eksploitasi nilai-nilai pengurangan modal variabel dan konstan. Gagasan masyarakat saat ini hanya dapat dibangun dengan mengacu pada kekuatan produksi informasional adalah ilusi ideologis. Klaim balasan bahwa tidak ada yang berubah karena kita masih hidup dalam masyarakat yang didominasi oleh hubungan kelas, yaitu kelas kapitalis, adalah reaksi yang dapat dimengerti dan strategi kritik ideologi. Perubahan yang sebenarnya dan mengatakan bahwa fakta penting tentang media adalah bahwa pengguna sebagai
intelijen kolektif yang bersama-sama untuk menciptakan nilai platform seperti Google, Amazon, Wikipedia, atau Facebook, YouTube, media massa yang sedang berkembang di masyarakat saat ini, hadir untuk mengidentifikasikan kebutuhan strategi ekonomi baru perubahan internet setelah krisis, di mana ledakan gelembung keuangan menyebabkan kelepasnya banyak perusahaan internet. Dalam beberapa kasus, ruang-ruang ini digunakan tidak hanya untuk komunikasi tetapi untuk produksi bersama kualitas baru dari keseluruhan sistem sosial dan untuk penggabungan komunitas. Menurut model ini, media dan platform online yaitu satu, terutama mendukung kognisi, misalnya situs web, surat kabar, adalah media sosial. Yang kedua, yang terutama mendukung komunikasi, misalnya email, yaitu adalah media sosial. Dan yang ketiga, yang terutama mendukung pembangunan komunitas dan kerja kolaboratif, misalnya Wikipedia, dan terdapat berbagai jenis media sosial. Artinya media sosial adalah istilah yang kompleks dan terdapat berbagai jenis media sosial. Studi dan empiris menunjukkan bahwa perkembangan terbaru adalah semakin pentingnya media sosial di internet, terutama karena munculnya situs jaringan sosial seperti Facebook, seperti Wikipedia, dan microblog seperti Twitter dan Weibo. Laporan media tentang krisis, baik secara krisis atau menyimpan penjelasan tentang krisis, terutama dikomunikasikan melalui media massa dan juga kepada masyarakat seperti yang ditujukan pada pembahasan sebelumnya. Penyebab krisis itu kompleks, mengingat logikan media massa kapitalis itu sendiri didorong oleh kepentingan kapital agar tidak mungkin mereka memberikan banyak suara. Dan untuk penjelasan yang dilihat krisis sebagai imanen pada kapitalisme dan sebagai konsekuensinya menarik kesimpulan politik bahwa kapitalisme perlu dihapuskan. Oleh karena itu terdapat kecenderungan bahwa pemberitaan krisis di media massa kapitalis bersifat ideologis, disederhanakan dan direduksionis. Banyak media massa merujuk pada Marx ketika menjelaskan krisis tersebut, tetapi memotong analisis krisisnya dan mengubahnya menjadi pembalikan ideologis dan historis. Oleh karena itu menjadi Keynes, dan dengan alasan bahwa Marx menunjukkan bahwa kapitalisme perlu diformasi, bahwa rantai nilai teknologi dan konten media melibatkan berbagai bentuk eksploitasi tenaga kerja yang paling baik dapat dianalisis dengan bantuan teori Marx. Juga gagasan
para penulis menunjukkan bahwa logika komunikasi telah membentuk pendidikan tinggi dan akademisi, dan bahwa neoliberalisme menimbulkan banyak masalah bagi para sarjana muda, krisis dalam bentuk kenaikan biaya sekolah yang konstan, magang yang tidak dibayar, kerjaan akademis yang genting, pemotongan anggaran universitas dan pendidikan tinggi, logika persaingan penerbitan atau kematian pengaruh perusahaan swasta pada universitas ini akan disertai dengan iklim yang tidak bersahabat terhadap kaum Marxis di beberapa negara. Oleh karena itu, para sarjana muda akan menghadapi masalah ambivalensi dan pilihan yang sulit, menunjukkan bahwa pelajar cendekiawan mudah dan orang-orang marah dengan situasi yang mereka hadapi, dan bahwa keadaan ini telah menimbulkan protes di banyak negara. Mereka dengan ini mencerminkan keadaan bahwa perkiraan Marxis berfokus pada potensi dan akultilitas perjuangan sosial melawan ketidakadilan, dan bahwa Marxisme adalah teori yang bergerak menuju praksis politik dan praksis politik yang secara teoritis direfleksikan, dan logika kompetitif mempublikasikan atau membinasakan pengaruh perusahaan swasta di universitas. Itu saja yang saya sampaikan, dan terima kasih.